Bisa. Bisa ya, oke. Nah, ini cermin datar, toh. Ini bagian yang dikasih ini berarti bagian belakangnya, bagian yang tidak memantulkan cahaya. Nah, yang memantulkan cahaya itu di bagian depan ini. Ya, ini yang memantulkan cahaya bagian depan. Jadi kalau kita berdiri di depan sini, maka akan ada bayangannya dalam. Seperti ini, orang bercermin nih. Ini bercermin, maka ada bayangan di dalam. Nah, jarak benda ke cermin sama jarak bayangan di dalam cermin sana itu ke cermin itu sama untuk cermin datar. Nah, karena ini bayangannya kalau misalnya kita siapkan layar di belakang cermin, itu kan bayangannya nggak ada di layar. Makanya dia bayangannya adalah sifatnya maya. Tapi kalau bayangan itu bisa ditangkap oleh layar, berarti bayangannya nyata. Jadi, bayangan daripada cermin datar itu adalah maya. Posisinya sama, tegak. Besarnya juga sama, tidak diperbesar dan tidak diperkecil, artinya sama besar. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, itu tentang eh, cermin datar. Nggak tahu nanti kamu diajar tidak untuk apa namanya menghitung jarak bayangannya gitu ya. Caranya itu kita menggunakan hukum Snellius. Namanya hukum pemantulan Snellius. Nah, jadi misalnya di sini ada cermin nih, ada cermin. Nah, kemudian anggaplah ada eh bentar. Ya, ini ya. Sekarang di sini misalnya ada benda nih. Ada bendanya berbentuk panah ini. Nah, untuk melukisnya itu kita menggunakan hukum pemantulan Snellius. Nah, hukum pemantulan Snellius itu kita membuat dua buah sinar dulu, atau kita ke hukum pemantulannya dulu ini ya. Bentar. Hukum pemantulan Snellius. Jadi ini adalah bidang pantulnya. Nggak bisa melukis lagi. Aduh, Sam, Oma nggak bisa Ya. ngelukis lagi nih. Bentar. Kalau pakai pakai whiteboard dan sebentar harus di restart dulu. Tapi udah, sebentar hukum pemantulan seriusnya nantilah ya, supaya bisa lanjut dulu di sini. Bisa sih juga di sini, cuman ini kayaknya nggak bisa bikin garis masalahnya. Ini, jadi benda di depan sini ya, benda di depan, bayangan akan ada di belakang. Jadi bayangan di sini, ini bayangan. Jadi ini di sini adalah bendanya, lalu yang di sini adalah bayangannya. Bayangan. Nah, bayangan yang ada di sini itu sifatnya adalah maya. Kalau bayangan ada di depan cermin itu sifatnya adalah nyata, gitu ya. Ini sama persis dengan bendanya, artinya apa? Di sini adalah tinggi sama. Tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Sama dengan tinggi benda. Iya. Soalnya kan dia Ya. lurus tuh. Heeh, bentar. Sama dengan tinggi benda. Oke. Nah, apa namanya? Untuk mendapatkan bayangan yang full itu syarat untuk panjangnya cermin ya. H cerminnya itu harus sama dengan 1/2 H benda. H benda, tinggi benda. Jadi tinggi cermin itu sama dengan setengah dari tinggi bendanya. Ini bisa melihat seluruh bayangannya, begitu. Ya. Hmm. Nah, berikutnya ini untuk yang cermin cembung ya. Ini cermin cembung. Ini bagian yang memantulkan cahaya itu bagian cembungannya. Jadi di sini, ini bagian depan. Nah, semua bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung itu bayangannya ada di belakang cermin. Artinya sifatnya maya. Dan ukurannya itu selalu lebih kecil dari bendanya dan tegak terhadap bendanya. Nah, itu makanya kenapa eh, cermin cembung itu dipakai untuk bikin spion atau di tikungan-tikungan jalan ini supaya apa? Kendaraan-kendaraan yang ada di depan cermin Biar bisa itu bisa dilihat bisa di terlihat belakang. dengan baik.
bisa terlihat dengan baik Iya, dan selalu tegak. Makanya itu dipakai untuk apa spion itu ya, untuk melihat iya, ada aja di belakang. Nah, untuk yang cermin cekung yang ini bendanya ada di depan sini, ini berbentuk cekungan, jadi bagian yang cembungnya itu adalah bagian belakangnya yang tidak memantulkan cahaya. Nah, benda yang ada di depan cermin cekung, ini tergantung posisi bendanya ada di mana. Jadi bisa nanti tegak, bisa juga terbalik, bisa juga diperbesar, bisa juga diperkecil. Kalau di cermin cembung kan selalu maya tegak diperkecil, tapi untuk di cermin cekung itu tergantung posisi bendanya ada di mana. Begitu. Nah, nanti Oman jelaskan itu. Oke ya. Nah, ini adalah untuk yang cermin cekung, cembung untuk melukis apa namanya? Sinar-sinarnya ya. Jadi kalau sinar ini adalah sinar yang datang sejajar dengan ini garis lurus di tengah cermin ini namanya sumbu utama. Nanti ya, aku teaching dulu ya. Nah, ini ya, ini sinar ini namanya sejajar dengan sumbu utama. Jadi yang ini namanya sumbu utama ini, yang di tengah. Sumbu utama. Nah, titik kelengkungan titik kelengkungan cerminnya itu ini. Nah, titik di sini ini namanya titik pusat cermin. Kita sebutnya titik O. Fokus, ini titik fokus itu terletak di antara titik O dan R. Ini di tengah-tengah. Jadi ini namanya titik fokus. Nah, semua sinar yang datang sejajar sumbu utama itu dipantulkan itu seolah-olah berasal dari titik fokus. Semuanya. Jadi ini juga sinarnya ini ya, kalau menuju titik fokus itu dipantulkan ini sejajar sumbu utama. Kemudian kalau melalui titik pusat kelengkungan cermin ini dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Nah, ini namanya adalah sinar-sinar istimewa. Jadi ini sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kemudian sinar yang datang, ini yang kedua, yang datang seolah-olah menuju ke titik fokus itu dipantulkan sejajar sumbu utama. Lalu yang ketiga yang ini. Sinar yang datang seolah-olah menuju ke titik pusat kelengkungan cermin itu dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan cermin. Itu untuk yang cermin cembung ya. Jadi ini yang cembung. Cembung. Nah, ini disebut dengan cermin negatif, ya. Cermin cembung itu cermin negatif. Nah, kemudian yang ini adalah cermin cekung, itu disebut dengan cermin positif. Kenapa? Ini fokusnya itu ada di depan kelengkungan. Kalau ini cembung itu fokusnya ada di belakang kelengkungan. Makanya dinamakan dengan cermin negatif. Yang ini dinamakan dengan cermin positif yang cekung. Nah, ini sinar-sinar istimewa. Jalannya sinar-sinar istimewa itu ini yang pertama ini. Jadi ini garis di tengah ini juga namanya tetap adalah sumbu utama. wah, Ya, titik ini namanya titik pusat. Pusat cermin, titik O, titik pusat cermin. Titik R ini adalah titik pusat kelengkungan daripada cermin cekung. Fokus itu adalah titik apinya atau titik fokusnya ya. Titik fokusnya ini. Di semua sinar yang sejajar itu dipantulkan menuju ke titik fokus. Nah, untuk mencari titik fokusnya ya kita harus melukis ini ya. Nah, nanti kalau di lensa lain lagi ceritanya. Ini jadi sinar istimewa yang pertama. Ini sinar yang datang. Ini panahnya menuju ke cermin berarti datang. Posisinya sejajar dengan siapa? Sumbu utama. Nah, ini dipantulkan. Ini kan menuju titik fokus ya. iya, Ya, nah, ya nanti ya kalau aku sudah selesai mengajar ya. Ya, ini jadi ini dipantulkan melalui titik fokus. Nah, kemudian yang kedua itu sinar yang datang melalui titik fokus itu akan dipantulkan nih posisinya sejajar dengan sumbu utama. Lalu yang ketiga, ini yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin. Ini dipantulkan kembali menuju ke titik pusat kelengkungan cermin. Ya, jangan ganggu aku lah, aku mengajar dulu ya. Ini Koko Semi lagi mau belajar. Seperti itu ya. Nah, sekarang Oma langsung kasih tahu saja jarak antara titik O dengan titik F. Ini ya jaraknya ini dari sini ke sini. Ini namanya jarak fokus. Nah, jarak dari titik O ke pusat kelengkungan ini namanya adalah jari-jari kelengkungan. Hubungan antara F dengan R itu adalah F sama dengan R dibagi dengan 2.
atau R ini sama saja dengan F dibagi dengan 2. Di sini juga sama. Ya, untuk ini dan ini sama. Ya, jadi untuk cermin cembung atau cekung itu semuanya sama. Hanya bedanya untuk cermin cembung itu nilai fokusnya itu positif. Jadi untuk yang ini kalau cembung F-nya itu negatif ya. Kalau cekung itu nilai daripada F itu adalah positif. Nah, sekarang misalnya ada benda yang berdiri di depan cermin cekung atau cermin cembung. Kita mau bikin dulu yang cermin cekungnya dulu ya. Untuk cermin cekung, jadi anggaplah ini kelengkungannya ada di sini. Ini Oma gambar sebisanya ya, mudah-mudahan bagus. Di sini adalah titik O. Titik ini adalah titik fokus. Ini adalah titik pusat kelengkungan. Ya, ya. Yo, nanti kalau aku sudah selesai mengajar ya. Nah, ini ruang antara titik F dengan titik O ini dinamakan dengan ruang satu. Ruang antara titik R dengan titik F ini sebutnya pakai M sih biasanya titik M. Nah, ini dinamakan dengan ruang 2. Ruang di sini yang lebih jauh dari R ya ini adalah ruang 3 ya. Jadi di sini X-nya itu lebih besar daripada R ya. Yang di sini di belakang cermin untuk cermin cekung, maka ini namanya ruangnya adalah ruang 4. Semua yang ada di sini berarti maya, ya, semua maya. Kalau di depan ini berarti nyata, nyata. Nah, sekarang kita melihat untuk benda-benda yang ada di titik depan ini ya. Jadi kita akan melukis. Kalau saya ada jangka, pakai jangka ya, lebih bagus supaya pas. Nah, ini adalah titik fokus. Kemudian ini adalah titik R. Sekarang benda berdiri di sini, ya. Benda berdiri di sini. Jadi Ya. kita menggunakan sinar yang pertama dan ketiga aja, Sam. Ya, ini sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, ini nanti kamu hubungkan dengan titik fokus nih. Nah, ini ke sana, lurus ya, pakai penggaris ya. Ini sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan ya menuju titik fokus. Kemudian ini sekarang kita hubungkan dengan titik R nih, pusat kelengkungan. Nah, ini ke sini kan. Datang ke sana itu kan dipantulkan kembali. Nah, ini kalau kita perpanjang, nggak mau ketemu kan, ini kan makin lama makin jaraknya kan makin makin lebar kan, jadi nggak mungkin ketemu. Maka kita perpanjang ke belakang. Ini diperpanjang juga ke sana. Ah, ketemu di sini nih, Sam. Berarti ini adalah bayangannya. Nah, jadi ini benda di ruang satu, bayangan ada di ruang 4. Kalau kita lihat jumlah antara ruang benda dengan ruang bayangan jumlahnya berapa? 1 tambah 4. Jumlahnya 5 kan? Jadi 5. ruang benda Ya. ditambah dengan ruang bayangan itu ada 5 jumlahnya. Nah, sifatnya sekarang. Karena bayangan ada di belakang cermin, ini sifatnya berarti maya. Posisinya ini sama-sama menghadap ke atas, ya, ya, ya sebentar. Ini tegak. Ah, kemudian ukurannya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar kan? Iya, iya Ya. di sini, sini, sini main sini. Ini berarti diperbesar. Ada cucunya Oma datang dari Timika ini ndak mau diteman, mau ndak boleh kasih les, we. Diperbesar, diperbesar, ya, oke, ya. Ah, call mami dulu. Nah, ini jadi sifatnya adalah maya, tegak, diperbesar. Ya, Dedi panggil Dedi. Nah, ini sifat bayangannya ya. Nah, sekarang jarak benda ke cermin, ini kita beri lambang S. Jarak bayangan ke cermin, ini kita beri lambang S aksen. Tunggulah, tinggi benda itu kita sebut H. Tinggi bayangan kita sebut dengan H aksen. H aksen. Jarak fokus ke pusat ini ya, ini F. Lalu dari pusat kelengkungan ke sini adalah R. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan antara S aksen, S, F, dan R itu. Oke? Nah, hubungannya, bentar. Ya.
Bentar, ya. Jadi hubungannya adalah 1/F itu sama saja dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini hubungannya. Kalau misalnya kamu mau mencari fokus, ini bisa langsung rumus langsungnya ya. Ini kita samakan penyebut ya. Jadi ini kan 1/F, ini kan berarti sama dengan S aksen. Ini penyebutnya adalah S dikalikan S aksen, ini ditambah dengan S. Jadi kalau cari fokus, F/1 berarti kita ubah jadi S dikalikan dengan S aksen dibagi dengan S aksen ditambah dengan S. Ini rumus cepatnya. Ini rumus cepat. Ya, ini. Nah, kalau misalnya yang mau dicari adalah jarak benda, berarti dibalik. Maka 1/S ini akan sama dengan 1/F ditambah 1/S, dikurangi ya. Dikurangi 1/S aksen. Nah, sekarang kita samakan penyebut di sini, berarti ini adalah S aksen, maka di sini F dikalikan S aksen ya. Yang di sini berarti adalah S aksen dikurangi dengan fokus. Ini adalah 1/S. Jadi rumus langsungnya untuk S, maka S sama dengan F dikalikan S aksen, kita bagi dengan S aksen dikurangi dengan F. Bisa dipahami sampai sini, Sam? Iya. Oke ya. Nah, sekarang kalau misalnya S aksennya yang mau dicari. 1/S aksen berarti 1/F dikurangi 1/S. Ya, wait. Ya, ini samakan penyebutnya, berarti ini adalah F dikalikan dengan S, ya. Berarti samakan penyebut, maka di sini adalah S dikurangi dengan F. Ini masih 1/S aksen. Berarti rumus langsungnya di sini untuk S aksen, jarak bayangan, ini berarti sama dengan apa? S dikalikan F dibagi dengan S dikurangi F. Ini boleh supaya lebih gampang, ini S aksen kali F dibagi dengan S aksen dikurangi dengan F. Nah, sekarang kita akan menentukan sifat-sifatnya tanpa melukis. Ya, tanpa melukis. Jika jika S aksen ketemu positif, maka sifatnya di sini adalah nyata. Tetapi kalau negatif, maka sifat bayangannya itu adalah maya. Kemudian kalau S aksen lebih besar daripada S angkanya berarti diperbesar. Diperbesar. Kalau nilai S aksen itu lebih kecil daripada S, itu berarti diperkecil. Bisa juga untuk yang ini, itu adalah ruang. Ruang benda, atau bayangan dulu, ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, itu berarti diperbesar. Diperbesar. Kemudian jika ruang bayangan lebih kecil daripada ruang bendanya, maka diperkecil. Diperkecil. Nah, ukuran diperbesar, diperkecilnya itu ada perbesaran. Jadi rumus daripada perbesaran itu M, itu sama saja dengan minus daripada S aksen dibagi dengan S. Ini juga bisa sama saja dengan H aksen dibagi dengan H. H aksen itu adalah tinggi bayangan, hanya adalah tinggi benda. Jadi kalau nilai M lebih besar dari 1, berarti ini diperbesar. Kemudian nilai M-nya kurang dari 1, itu berarti diperkecil. Diperkecil. Nah, lalu kalau min S aksen per S, ini hasilnya itu adalah negatif, berarti ini bayangannya itu tegak. Tegak. Kemudian kalau min S aksen dibagi dengan S, itu nilainya, sorry. Kalau negatif, sorry, ini bukan tegak, tetapi terbalik. Terbalik. Ya, tetapi kalau min S aksen per S ini hasilnya positif, maka ini sifatnya adalah tegak. Gitu, ya. Nah, sekarang misalnya kita lihat dulu. Untuk benda ada di ruang 2 ya. Untuk benda di ruang 2, ini oke. Di sini adalah titik fokus. Lalu ini adalah titik pusat kelengkungannya cermin atau titik M-nya dulu di sini. Nah, misalnya benda di ruang 2 nih. Kita letakkan di sini benda. Tetap melukisnya sama, Sam. Sinar sejajar itu dipantulkan menuju ke titik fokus. Berarti dia ke sana. Ya. Lalu bisa juga pakai yang kedua. Sinar datang melalui titik Oh, fokus. iya. Ini dipantulkan sejajar sumbu utama.
Cuma ini anunya ndak pas ini. Garisnya itu harusnya pas. Ya. Jadi kalau pakai ini ndak anu. Harusnya nanti nih kalau kamu ukurannya benar, ini bayangan ada di ruang 3. Jadi ini benda ada di ruang 2, itu bayangan nanti harusnya ada di sini. Dengan ukuran yang tepat loh ya. Ada di ruang 3. Itu artinya apa? Ini benda di sini ya. Benda, ini bayangan. Bayangannya berarti di sini ada di depan, maka nyata. Lalu terbalik posisinya ke bawah. Terbalik. Terbalik. Kemudian diperbesar. Diperbesar. Seperti itu. Nah, contohnya aja misalnya. Benda berdiri di depan cermin cekung misalnya. Cermin cekung ini, cermin cekung. Cermin cekung. Ya. Misalnya jarak bendanya itu sama dengan 5 cm. Kemudian jari-jari kelengkungannya itu adalah 6 cm. Ditanyakan sifat bayangannya. Sifatnya itu bagaimana? Nah, sekarang kalau jari-jari kelengkungannya 6, berarti jarak fokusnya berapa tadi? F itu sama dengan apa? R dibagi 2 kan? Berarti sama dengan 6 cm kita bagi dengan 2. Maka ini sama dengan 3 cm. Nah, lalu kita mau cari bayangannya, S aksen. S aksen tadi rumusnya apa? Kalau mau yang cepat. Kalau lambat berarti 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S. Jadi ini yang lambat punya. Di 1/3 cm dikurangi 1/5 cm. Samakan penyebut jadi per berapa, Sam? Per berapa? Kita samakan penyebut 3 Eh, dengan 5. 15 kan? Maka di sini jadi angka berapa? 15 Ya, jadi angka berapa? Yang di sini Tidak depan? nyata dengan Angka 5 kan? 5. Dikurangi dengan 3. 5 dikurang 3 berapa? Ya, 2/15 2. cm. Tapi ini kan 1/S aksen. Maka untuk cari S aksennya, ini jadi sama dengan 15 cm kita bagi dengan 2. Berarti ini hasilnya adalah 7,5 cm. Nah, kita udah lihat ini positif atau negatif? S aksen positif. Terus lebih besar daripada S. Berarti apa? Nyata diperbesar. Diperbesar. Lalu untuk mencari apakah dia tegak atau terbalik, kamu cari tadi perbesarannya. Min S aksen per S-nya. Ini kan berarti sama dengan minus 7,5 dibagi dengan berapa? S-nya tadi berapa? 3 kan? 5 ya? 5. Nah, hasilnya apa? Negatif kan? Negatif. Ini berarti terbalik. Jadi bayangan Nih. yang dibentuk adalah nyata diperbesar dan terbalik posisinya. Gitu. Di ruang berapa? Ya, kita nanti lihat. Antara 0 sampai 3 ini adalah ruang 1. Lalu 3 sampai 6 ini adalah ruang 2. Kemudian lebih besar dari 6 itu berarti adalah ruang 3. Maka ruang bendanya 7,5. S aksennya berarti ada di ruang 3. Ini bayangannya di sini, bayangannya. Bendanya 5 itu antara 3 dengan 5 berarti bendanya ada di sini. Jadi ruang benda ditambah dengan ruang bayangan, hasilnya kan sama dengan 5. Gitu. Ya, ini tanpa kita melukis. Seperti itu. Ini untuk cermin cekung. Kalau perbesaran, oh ini kita belum cari perbesaran ya. Tadi perbesaran M itu sama dengan min S aksen dibagi dengan S. Itu berarti sama dengan minus 7,5 dibagi dengan 5. 7,5 dibagi 5 berapa? 1/2 ya? Minus 1/2. Ya. Nah, ini itu kan tadi menandakan bahwa ini terbalik. Jadi perbesarannya adalah 1/2. 1/2 ini kan lebih besar dari 1. Berarti ini diperbesar. Dari sini ya, diperbesar. Seperti itu, Ji. Jadi it's easy. Oke? Nah, sekarang misalnya untuk cermin cekung lagi masih ya, masih cermin cekung. Cermin cekung. Saya mencoba kerja. Sebuah benda
berdiri di depan cermin cepung pada jarak misalnya 10 cm. Kemudian jari-jari kelengkungannya itu sama dengan 16 cm. Tentukan berapa jarak bayangannya, lalu perbesaran bayangannya dengan sifatnya. Nah, kalau diketahui lagi tinggi bendanya, misalnya tinggi benda sama dengan 2 cm, berarti kita bisa cari juga tinggi bayangan. Hak aksen sama dengan berapa. Oke, cara yang pertama apa? Cari S aksen tadi apa, Sam? Mau pakai cara cepat atau cara lambat? Ini tadi kalau mau Aduh, cara cepatnya untuk S aksennya tadi apa? Rumus cepatnya. terus Ini, S aksen ini. S kali F dibagi S kurang F ya. Jadi kalau yang di sini tadi untuk cari S aksennya, S aksen sama dengan S dikalikan F dibagi dengan S dikurangi dengan F. S-nya kan 5. 5 kali 3 dibagi dengan 5 dikurang 3. Sama dengan 15 dibagi dengan 2. Hasilnya 7,5. Sama. Ini kalau rumus cepat. deh. Ya, rumus cepatnya. Nah, di sini sekarang. Oke, kamu mau pakai rumus apa? Kamu harus cari Eh, fokus dulu. Fokusnya berapa kalau R-nya 16? Fokus berarti sama dengan apa tadi? R bagi 2. Berarti berapa, Sam? R bagi 16 bagi 2 8. Oke, senti sama dengan 8 senti ya. Oke, S-nya sama dengan 10 senti. Rumus pokoknya kan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen kan? Berarti 1/S aksen sama dengan apa, Sam? Sama dengan 1/S. 1/F Eh, dikurangi 1 per 1 S. per S. Oke, Ya, sama dengan berapa? Ini pakai rumus biasa dulu ya. 1 per berapa? itu 1/10. No, no, no. Fokus berapa? Eh, fokusnya 1/8. Oke, berarti 1/8 senti. Oke, dikurang 1 per. Dikurangi 1/10. Oke, samakan penjemput jadi per berapa? Eh, 40 Oke, 40 bisa. senti ya. Oke, di sini berapa? Di situ 5. Oke, 5. Dikurang. 4. Oke, jadi 1/S aksen sama dengan 1. 1/40 kan? Maka S aksen sama dengan Iya, berapa? aksen. Tinggal dibalik. Ini kan 1 per. 1/S aksen sama dengan 1/40. Maka S aksen sama dengan berapa? 1/. Kan itu dibalik tuh. Ya, heeh. Jadi, Sama dengan 40. oke, 40 senti ya. Kita coba pakai rumus langsung tadi. S aksen sama dengan apa? S kali F dibagi dengan S dikurangi F. Berarti sama dengan Eh, S S 10 kali mm 8 bagi. per 10 minus 8. Oke, jadi Jadi itu eh 80/2. oke. Sama dengan 40. ya, sama kan? Nih dengan ini. Ya kan? Nah, berikutnya kita cari M. M tadi rumusnya apa? Min S aksen per S. Berarti S aksennya berapa? 40. Oke, 40. Eh, Ya, oh, heeh. S-nya berapa? 10. S-nya 10. Oke, jadi hasilnya berapa?
Empat. Minus 4. Ini minus artinya apa? Terbalik. Ya kan? Klik. Ya, ini harusnya pakai tanda mutlak sih. Jadi ini sama dengan 4. Gitu. Berarti terbalik. 4 ini kan lebih besar daripada 1 kan? Berarti diperbesar. Itu sifat bayangannya ya. Nah, kemudian ini positif atau negatif ini S aksen? Positif kan? Berarti ini nyata. Jadi sifat bayangannya itu adalah nyata, terbalik, diperbesar. Nah, sekarang untuk cari H aksen, M itu sama dengan H aksen dibagi dengan H. Berarti H aksen itu nanti sama dengan apa? M kita kalikan H. M-nya berapa? Oh, 4. Tingginya berapa? 2 cm. Kali 2 cm. Maka tinggi bayangannya adalah 8 cm. Seperti itu, Sam. Bisa ya? Nah. Hehehe. Hahaha. Belum, ini belum. Ini yang masih yang basically punya. Ya. Habis ini Iya, masih iya. dulu, yang basic dulu. Apa namanya? Cuma Oma mau, aduh, kenapa nggak bisa tambah page ya? Oma mau kamu bikin yang untuk yang cermin cembung. Oke, yang cermin cembung. Harusnya bisa tambah page ini. Nggak mau. Oh, biar turun udah, nggak apa-apa. Oke, yang cermin cembung sekarang. Ya, perhitungannya sama Sam, nggak ada masalah. Oke, Ji. Oke, cermin cembung. Misalnya sebuah benda berdiri di depan Mhm. cermin pada jarak S misalnya sama dengan 4 cm. Lalu jarak fokusnya cermin cembung misalnya sama dengan 2 cm. Tapi ingat, karena cembung maka ini minus. Ya, ditanyakan S aksennya sama dengan berapa, bendanya misalnya tingginya 8 cm, nggak apa-apa. Lalu H aksen sama dengan berapa, kemudian sifatnya. Bagaimana? Oke, sekarang kita cari S aksen dulu. Tadi 1/S aksen kan sama dengan 1/F dikurangi 1/S kan? Berarti sama dengan berapa, Sam? F-nya berapa? 1/2. satu Minus per 2, dua. jangan lupa. Dikurang 1 per Oke. S-nya berapa? 1/4. Oke. Samakan penyebut jadi per 4 kan? Maka di sini berapa? Ya. Plus bagi min kan Min minus. 2. Oke, Eh. minus 2. Ya cocok min 2. Ini min 1. Berarti sama dengan em, min 3/4. min 3/4 cm. Kalau gitu S aksen sama dengan berapa? Sedih. Dari jelek. Dibalik. Tinggal dibalik. Minus 4/3. Tadi Atau Oma sama punya dengan. suara nggak ada. Oh. Tiba-tiba putus suaranya Oma. Oke ya, ini kan tinggal dibalik ya. S aksennya ya. Iya, biasa menghilang-menghilang ini jaringan. Berarti ini 1/3 cm. Atau pakai rumus langsung boleh. S aksen tadi kan apa? S dikalikan F dibagi dengan S dikurangi F kan? S-nya di sini tadi berapa? 4 ya. Fokusnya berapa? Minus 2. Dibagi dengan 4 dikurangi min 2. Ini cm. Berarti min 8 dibagi dengan berapa? 6 kan? Sama, tetap Ya. sama dengan 4/3. Atau sama dengan min 1/3
sentimeter, sentimeter. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai ini. Nah, untuk cari perbesaran, M kan sama dengan apa? Min S aksen per S. Tapi karena tidak diketahui, tidak ditanyakan, M-nya ya udah, boleh langsung aja pakai ini. H aksen per H sama dengan min S aksen per S. Berarti H aksen sama dengan H dikalikan min S aksen per S. Tapi ini mutlak ya harganya. Nah, berarti ini 8 cm. S aksennya berapa tadi? 4/3 kan? 4/3 dibagi dengan Suaranya M-nya Oma adalah. putus-putus sekali, Oh, gila. oh. Gila, Hmm. putus-putus sekali. Ya, ini tinggal masukkan aja, Sam. Jadi ini S aksennya dimasukin 4/3 dibagi berapa itu? S-nya adalah 4 kan? Maka ini kan coret dengan ini. Nah, Berarti ketemunya adalah 8/3 cm. Atau 2/3 cm. Gitu. Ya. Jadi sekarang untuk sifat bayangannya. S aksen negatif. Ini berarti maya. Maya ya. Kemudian habis itu min S aksen per S itu ketemu positif. Berarti tegak. Lalu nilainya kan lebih lebih kecil daripada 1. Gitu ya. 1/3 kan si M-nya. M sama dengan 1/3. Ini berarti diperkecil. Diperkecil. Jadi sifat bayangan pada cermin cembung itu adalah maya, tegak, diperkecil. Seperti itu. Selalu ini. Nanti kita coba tes lagi. Kalau S-nya lebih besar lagi, hasilnya tetap akan maya, tegak, diperkecil. Itu untuk cermin cembung. Seperti itu. Oke, Sam? Ada yang masih tidak jelas yang mana? ya, Jadi ini kamu udah ke cermin cekung, cermin cembung. Kalau kamu oke di cermin cekung, cermin cembung, maka untuk masuk di lensa cembung, lensa cekung,